cincau. Cincau dari akar manis. 3 yuan semangkuk. Cincau dari akar manis. Ayo beli. Ini cincau cuma 3 yuan. Kesukaan mama waktu kecil. Pakai akar manis bikin cincau buat kita. Udah 10 tahun gak nyobain. Ini cincau cuma 3 yuan semangkuk. Cincau, ayo beli. Cincau akar manis. Nak, minta 1, ya. Oke om, sebentar. Kok mirip banget sama anakku, Nia? Enggak, aku cuma kangen banget. Nia udah 12 tahun. Anak ini paling 7,8 tahun. Ini om. Om, kalau menurut om terlalu hambar. Ada gula sama cuka di meja, bisa ditambah sendiri om. Makasih, nak. Gadis kecil, kok kamu lihatin aku gitu? Kamu agak mirip ayahku. Punya foto? Coba lihat. Iya, tapi di rumah. Kalau kamu datang lagi besok, aku bawa biar kamu lihat. Oke. Tapi aku mau tanya sesuatu. Kenapa kamu sendirian, buka lapak di sini? Aku sama nenekku. Dia kumpulin duit buat biaya pengobatanku. Aku sakit. Sakit? Ada apa? Dasar cewek umur pendek. Buka lapak di sini, cepat bawa mangkuk. Lihat apa, makan makananmu. Urus urusanmu sendiri. Jaga mulutmu. Kalian semua pria dewasa. Jangan ganggu anak kecil. Dia cewek umur pendek. Dia punya penyakit jantung bawaan, dan gak mampu bayar pengobatan, dia bakal mati sekarang. Dia juga punya penyakit jantung bawaan. Lama banget, cepetan. Apa, kamu mau mati? Om, udah hampir selesai. Mending mati aja sekarang biar selesai. Jangan bikin aku dan ibumu nunggu. Kamu ngapain? Dia punya penyakit jantung bawaan parah. Dia gak akan hidup lama. Diam. Cewek umur pendek kayak dia. Mending mati aja biar cepet lahir lagi. Datang ke dokter. Bajingan. Ayah. Aku akan segera bersamamu, ayah. Tapi nenek akan sendirian. Jangan takut, nak, om di sini. Cucuku. Kamu dari mana aja? Hubungi 9111, cepat. Bibir anak ini sudah biru. Mia. Mana cucu perempuanku? Mana cucu perempuanku? Apa kau lihat cucu perempuanku? Apa kau lihat Mia? Kumohon, tolong, kasih tahu aku. Kami juga tidak melihatnya. Mana cucu perempuanku? Kumohon, Cepat bangun. teman-teman. Kumohon. Cucu perempuanmu baru saja kena serangan jantung. Dia dibawa ke rumah sakit oleh seorang pria. Apa? Ya, lihat, mereka pergi ke rumah sakit itu. Mia. Dok, gimana kondisi anaknya? Anak itu kenapa bapak bawa dia terlambat? Kondisinya serius. Bayar biayanya sekarang. Dia perlu diperiksa dan dioperasi segera. Tapi aku tidak tahu nama anak itu. Aku temukan dia di jalan. Aku punya uang. Operasi dia sekarang saja. Bukankah dia anak bapak? Dia mirip sekali dengan bapak. Aku kira dia anak bapak. Aku kehilangan anakku. Aku temukan anak ini di jalan. Dia pingsan. Jadi aku bawa dia ke sini. Kau harus operasi dia sekarang. Aku akan bayar biayanya sekarang. Oke, kita ambil jalur darurat. Kalau tidak, dia mungkin tidak bertahan malam ini. Baiklah, dari operasi sampai pemulihan pasca operasi, berapa biayanya? Sekitar 100.000. Aku bayar 150.000. Kembalikan sisanya ke anak itu. Biar dia makin kuat. Bapak orang baik sekali. Turun ke bawah bayar, Pak. Kami akan periksa sekarang.
Ya. Aku urus. Mia? 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 Bu. Dia cucumu? Iya? Mia? Bu. Cucumu perlu operasi segera. Kami perlu bawa dia periksa. Dokter, saya mohon, tolong selamatkan cucuku. Saya hanya punya 70.000 yuan. Saya masih kurang 10.000 yuan untuk operasi. Tolong, selamatkan dia dulu. Saya bisa tulis surat utang. Saya pasti bayar. Bu. Kumohon, saya mohon. Ayo, bangun. Orang baik yang membawanya masuk sudah pergi bayar tagihan. Jangan khawatir soal uang, kami harus buru-buru bawa dia periksa sekarang. Apa? Ada yang sudah bayar tagihan untuk kita? Oh, di mana orang itu? Saya ingin berterima kasih langsung. Bu, dia akan kembali sebentar lagi. Ayo bawa anaknya periksa dulu. Kita harus operasi secepatnya. Kalau tidak, dia tidak akan selamat sampai malam ini. Oke, terima kasih pada orang baik itu. Terima kasih, dokter. Bu, ibu di sini sendirian? Anaknya akan segera operasi. Banyak yang harus diurus. Ibu tidak akan bisa mengurus semuanya sendiri. Di mana anak ibu dan menantu ibu? Anakku sudah meninggal. Dan menantuku sudah pergi. Sebaiknya ibu cari orang yang lebih muda untuk bantu ibu. Kalau ibu benar-benar tidak punya siapa-siapa, tidak apa-apa. Saya akan atur salah satu perawat kami untuk menjaganya. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Oh, ngomong-ngomong. Saya akan telepon teman anakku. Oke, ayo kita bawa ibu ke ruang periksa sekarang. Sayang, bawakan aku minuman keras. Ethan, jangan seperti ini. Kita sudah melakukan semua yang bisa. Kita sendiri masih berhutang lebih dari 1 juta yuan di luar, dan kita punya 3 anak untuk dibesarkan, bisnis juga rugi terus. Soal Mia, kita sudah bantu dia pinjam 40.000 yuan dari luar. Ini anak satu-satunya dari saudaraku. Aku tidak berguna. Ethan, Bro, jangan salahkan aku sudah berusaha maksimal. Ethan, kita bahkan tidak punya biaya hidup bulan ini. Kita benar-benar sudah berusaha maksimal. Kalau Noah tidak meninggal, aku tidak akan semiskin ini. Toko ini didanai oleh Noah untuk kita buka. Apa? Maksudmu, ada yang mau bayar biaya pengobatan Mia? Oke, aku ke sana sekarang. Aku pergi ke rumah sakit, Mia akan segera dioperasi. Tante nggak bisa sendiri. Ya, oke. Tapi kamu belum makan, kan? Kamu nggak boleh skip makan. Operasi Mia baru malam nanti, setidaknya kamu makan sedikit aja. Aku nggak percaya, ada orang baik seperti itu. Setelah Mia sembuh, kalau tante susah bergerak, dia bisa tinggal bersama kita. Aku tahu kita nggak kaya, tapi setidaknya aku bisa pastiin anak-anak dapat makanan yang layak. Terserah kamu. Aku ke rumah sakit sekarang juga. Aku pergi dulu ya. Oke. Tolong bayar 150.000 untuk pengobatan anak ini. Oke, tunggu sebentar ya. Tolong tunjukin kode pembayarannya. Oke? Ini, silakan. Bawa ke bagian rawat inap. Oke, makasih. Maaf banget, aku lagi buru-buru. Maaf ya. Suara itu kayak pernah dengar. Ethan. Cepat. Hai, ini tanda terima pembayaran dari tadi. Oh, Dan anaknya? Anda pasti orang baik, kan? Keluarga anak itu sudah di sini. Dia sudah dikirim untuk tes. Keluarga sudah di sini, kan? Iya. Syukurlah. Nah, dasar perempuan kejam. Kau lebih baik bilang apa yang mereka cari. Atau akan kubuat hidupmu seperti neraka. Sudah kubilang, jika kau tidak memberiku 10 juta itu, aku tak akan memberitahumu. Baik. Kita lihat saja nanti.
Jika kau belum memberikannya padaku malam ini, akan kusuruh orang menghancurkan makam ibumu dan makam putrimu. Kau ini manusia nggak sih? Dia juga anakmu sendiri. Halo. Ya, karena keluarga sudah di sini hari ini, aku akan pulang sekarang. Ada urusan. Oke, bisakah kamu tinggalkan kontakmu? Keluarga ingin berterima kasih padamu. Tidak perlu. Jika aku punya waktu dalam 2 hari, aku akan datang menemuinya. Oke, Siluet itu sangat mirip Noah. Lupakan. Aku terlalu merindukannya. Noah, kau harus memberkati operasi Mia berjalan lancar. sudah dibayar. Persiapkan operasinya. Di mana orang baik itu? Ya, dokter. Di mana orang baik itu? Kami ingin berterima kasih langsung padanya. Dia baru saja pergi, karena ada urusan. Oh ya, dia akan kembali dalam beberapa hari untuk melihat anak itu. Sayang sekali. Tidak apa-apa. Ayo lakukan operasi pada anak itu dulu. Bawa dia ke ruang operasi. Nyawa anak itu yang utama. Terima kasih, dok. Terima kasih. Miskin banget, tapi lo dikelilingin bodyguard, lo kira lo siapa? Kasih tahu PIN kartu ini. Dan 10 jutanya udah siap? Beach bilang, kuburan mereka di mana? Lo berani mukul adik gue? Kecuali lo bayar 20 juta sekarang juga, lo nggak bakal tahu di mana mereka. 20 juta, kan? Oke, gue kasih lo 20 juta sekarang juga. Pecundang, kalau lo berani, tunjukin 20 juta. Gue pecundang. Oke, Amelia. Utang lama kita, pasti akan gue selesaikan sama lo. 20 juta, gue kasih lo sekarang. Tapi lo mungkin gak bakal sempat pakai. $20 juta ada di sini, bilang di mana kuburannya. Noah, lo cuma karyawan, tapi lo ngeluarin buku cek, lo mau nipu siapa? Lo kasih gue tunai sekarang, atau transfer uangnya. Masih mau nipu gue? Kalau lo nggak transfer, lo nggak bakal nemu di mana mereka seumur hidup lo. Oke. Gue transfer uangnya ke lo sekarang. Kamu kira siapa yang mau kamu tipu? Kamu, kerja di luar negeri, 20 juta, dan pura-pura transfer, sekarang kasih aku kartu bank itu. Dan bilang PIN-nya, aku mau tarik 10 juta itu. Hei, apa kamu menemukan mereka? Pak Smith, kami tidak menemukan mereka. Tapi aku sudah cek ke kantor polisi, mereka bilang di sistem, pendaftaran keluarga mereka belum dicabut. Artinya mereka tidak pernah mendapatkan akta kematian. Apa? Pendaftaran tidak dicabut? Dan tidak ada akta kematian? Jadi itu artinya Mama dan Mia masih hidup. Mungkin, tapi alamat terdaftar mereka sudah dihancurkan. Mungkin tidak mudah menemukan mereka, kita perlu mencari seseorang yang kenal mereka dulu. Oke, ayo kita cari mereka besok. Keparat, kamu berani bohong sama aku? Mama dan anakku tidak mati sama sekali, kan? Mereka sudah mati dan pergi. Nggak percaya? Cari aja. Pokoknya, kamu nggak akan pernah nemuin mereka. Tunggu sampai aku ketemu mereka, nanti aku urus kamu. Setelah malam ini, meskipun kamu berlutut di depan kami, memohon padaku untuk memberitahu di mana kuburan mereka, kami tidak akan memberitahumu. Kamu akan bicara saat waktunya tiba. Ma, dia tahu kalau mereka berdua belum mati. Gimana sekarang? Kita nggak akan dapat uangnya. Tenang, YZ City itu besar. Penduduknya lebih dari 5 juta. Mana mungkin mereka bisa menemukan kita. Lagi pula, tempat tinggal mereka berdua sekarang dan rumah lama berada di ujung kota yang berlawanan. Mana mungkin, dan berapa banyak orang yang tahu di mana mereka tinggal, dia akan datang memohon pada kita. Tepat sekali, bajingan itu benar-benar berani mukul aku. Kak, aku butuh uang tunai segera.
Kalau aku nggak kasih dia uang sebelum malam, Jason nggak akan ajak aku masuk bisnis itu. Tenang, dia akan datang pada kita besok. Kalau dia nggak datang, kita gadaikan villa ini dulu aja. Iya, jangan khawatir. Itu nggak akan menghalangimu untuk bisnis sama Jason. Toko yang dulu dibuka Ethan ada di sini. Nama tokonya juga sama. Sudah jam 9. Kenapa belum buka? Hei, Bu. Hai, mau beli apa? Aku mau tanya pemilik toko di sebelah namanya Ethan, ya? Iya, butuh bahan bangunan. Bahan bangunan kami juga bagus. Ayo masuk, lihat-lihat. Bu, aku nggak butuh bahan bangunan. Aku kesini mau nemuin Ethan. Kamu kesini mau nagih utang. Aku nggak tahu soal itu. Aku bukan penagih utang. Ethan punya banyak utang? Aku nggak tahu. Kalau kamu nggak mau bahan bangunan ya pergi aja, oke? Bu, dengar dulu. Aku dekat sama Ethan. Kita sudah bertahun-tahun nggak ngobrol. Aku perlu cari dia, ada urusan penting. Bisa minta nomornya? Sudahlah. Penagih utang sebelum kamu semua bilang gitu. Meskipun kita saingan sama Ethan, tapi dia orang yang jujur dan baik. Dia ramah ke semua orang. Jangan terlalu keras sama dia. Dia akan bayar kalau sudah punya uang. Aku. Hei, Jane, ayo, duduk di tokoku. Kak, Keluar. Kalau nggak beli, keluar. Aku nggak punya waktu buat kamu. yuk, ini. Jangan sampai orang ini tahu. Dia istri Ethan. Dia kelihatan familiar banget. Keluar, 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 keluar. Hei, Lihat apa? Kita kesini mau nagih utang. Jangan berani-berani buka pintu. Tunggu sampai mereka pergi, baru kita bicara. Jangan ke sana. Masuk ke dalam sedikit. hei, Aku bilang mereka datang nagih utang. Duduk dulu di tokoku, pulang nanti aja. Dia datang mau nagih aku harus gimana? Kami juga nggak punya uang, kamu tahu sendiri bisnis sekarang gimana. Aku tahu kalian lagi susah. Mertuamu sakit. Itu habiskan banyak uang. Lagi pula bisnis lagi sepi. Jangan keluar. Lihat saja dia. Dia bawa 2 preman. Kalau kamu pergi, kamu bakal kena batunya. jam 10 belum buka juga. Gimana Ethan bisa punya utang sebanyak itu? Dia ngapain? Dia pergi. Tunggu sampai dia pergi. Baru buka pintunya. Mungkin aku harus bicara dengannya. Kami benar-benar nggak punya pilihan sekarang. Kamu gila. Dia bawa preman. Gimana kalau mereka culik kamu? Nanti mereka tekan Ethan buat bayar. Kamu masih punya uang di rumah. Enggak, kami bangkrut. Kami bahkan nggak punya uang hidup anak bulan ini. Ya udah lupakan saja dia. Dia nggak bisa nunggu selamanya, kan? Ayo kita lihat kota tua. Cari apakah ada yang kita kenal. Ketemu? Aku menemukan rumah tempat ibumu tinggal. Tapi sepertinya nggak ada orang. Oke, kirim alamatnya. Aku langsung ke sana. Ayo. Hei, Tuan Tanah. Oh, halo. Tuan ini penyewa dari saya memang seorang lansia yang punya anak kecil. Nama anaknya Mia. Kok nggak ada satupun foto? Kamu punya foto mereka berdua? Aku benar-benar nggak punya. Nomor telepon? Nomor telepon mereka? Mia. Ethan Oh. Ethan, kamu pulang duluan aja. Nggak ada lagi yang perlu dikerjakan di sini. Nggak enak nahan kamu dari urusanmu. Tante, aku baik. Mia baru selesai operasi, ini hari pertama. Sebaiknya aku di sini dan jagain dia. Aku balik kalau dia udah bangun. Kamu udah banyak bantu selama ini. Hidupmu juga nggak gampang sekarang, aku juga nggak punya banyak. Uang ganti rugi bangunan itu udah diambil sama Ibu Mia. Yah.
Nggak apa-apa, Tante. Operasi Mia udah selesai. Akhirnya, beban pikiran aku hilang, sekarang fokus aja buat pulihkan kesehatanmu. Kalau dia udah bangun, kamu bisa tinggal di tempatku. Ah, nggak bisa. Mana mungkin. Tempatmu nggak muat kita. 3 anak cuma 2 kamar. Nggak apa, kita muat kok. Lagian, jangan sampai anak ini kedinginan atau kelaparan. Andai Noah ada di sini, dia nggak bakal biarin Mia menderita begini. Tante, jangan dipikirin, tolong perhatikan, kalau orang baik itu muncul, suruh perawat telepon aku, biar aku bisa datang dan ucapin terima kasih langsung. Oke, nanti kita bayar balik. Kalau nggak cukup, tulis aja surat utang buat dia. Oke, aku tulis surat utangnya. Terus nggak punya HP juga. Bapak tua itu buta huruf, anaknya masih kecil, dia punya penyakit jantung bawaan. Dia masih sekolah. Tanpa HP. Liam, segera cek. Kelas 6 SD. Kelas 2 SD. Nomor 2 Kota Bagian Selatan. Nomor telepon wali kelas. Aku mau tanya, kenapa anak itu nggak masuk sekolah hari ini? Kayaknya dia nggak di sekolah. Dia bahkan nggak pulang tadi malam. Jangan dipikirin dulu itu. Aku harus tahu nomor kontak darurat sekarang juga. Siap, Pak Insinyur Kepala Smith. Aku segera ke sana. Pak Smith, ini nomor Bu Clark, wali kelas Mia. Dia bilang Mia tidak masuk sekolah hari ini. Halo, Bu Clark. Saya Smith, ayah Mia. Apakah Anda punya foto Mia Smith? Dia tidak masuk sekolah hari ini. Tahu nggak dia pergi kemana? Aku benar-benar nggak tahu. Dia bahkan nggak minta izin sama aku hari ini. Aku pergi ke rumahnya tadi pagi. Neneknya juga nggak ada di rumah. Anaknya juga nggak ada di rumah. Foto, aku benar-benar nggak bisa menemukannya sekarang. Apakah ada nomor kontak darurat? Ada seorang pria bernama Ethan. Dia bilang kalau ada urusan mendesak, kamu bisa menghubunginya. Ini dia. Bu Clark, bisa kirimkan nomornya ke saya? Baik, tentu. Tunggu sebentar. Terima kasih. Saat Mia kembali, saya pasti akan membawanya untuk mengunjungi ibu bersama. Ya. Nah, Nomor yang Anda hubungi sedang mati. beneran mati. Liam, kirim seseorang untuk periksa segera. Alamat rumah Ethan. Cepat. Oke, saya cek sekarang. Noah, uangnya sudah siap, dan bawa kartu itu ke sini. Beritahu saya pinnya, atau kau akan kubikin menyesal seumur hidup. Nggak bisa menemukan kuburan mereka. Dasar jalang. Ibuku dan Mia sama sekali nggak mati. Dan kamu berani bohong padaku? Saat aku menemukan mereka, akan kubuat kau bayar. Cari mereka? Mau cari di mana mereka? Berikan uangnya, aku akan bilang di mana kuburan mereka. Mimpi aja. Noah, kamu benar-benar pecundang, dan kamu mau lawan aku. Aku bilang, aku bukan orang yang bisa kau main-mainkan. Berani-beraninya kamu mukul aku, tunggu saja. Jalan. Pak Smith, saya menemukan alamat keluarga Ethan. Saya suruh seseorang untuk menekan bel pintu, tapi tidak ada yang menjawab, tidak ada orang di rumah. Kirimkan alamat ini padaku sekarang. Aku akan pergi mencarinya. Dan kirim 2 orang lagi untuk menjaga tempat ini. Beritahu aku secepatnya jika ada sesuatu. Oke, bos. Bajingan ini, berani-beraninya dia nutup teleponku. Jason, lihat, dia pukul mukaku sampai bengkak. Tenang aja. Selama 2 hari ke depan, aku akan tetap di sini. Kalau Noah itu berani muncul, aku akan bikin dia nyesel. Jason, kamu yang terbaik. Bukan seperti pecundang itu, dia nggak cuma mukul aku, masih nggak punya uang. Mark masih butuh 3 juta sekarang. Kalau tidak, lupakan saja kali ini, aku akan kembali bicara lain kali. Global Company nelpon aku kemarin. Dia bilang manajer umum mereka juga setuju bikin aku menang tender. Serius? Iya. Jason, jangan khawatir. Aku pasti kumpulin uang ini. Iya, Jason. Kamu harus bantu Mark. Jangan khawatir. Amelia dalam beberapa hari lagi akan menggadaikan properti. Dan bisa kumpulin 3 juta buat kamu. Iya, Jason, tenang aja. Amelia, ayo kita gadai sekarang. Kenapa buru-buru? Pertama, bikin si idiot itu ngasih uangnya. Di rekening kartunya. Masih ada 1 juta kan? Ambil sebanyak yang kita bisa. Prajes. Hei, Tapi dia udah tahu ibu dan anaknya nggak mati. Dia nggak bakal kasih kita uang sekarang, kan? Terus kenapa kalau dia tahu? Apa mereka bisa menemukan mereka?
Ayo kita pergi dan bawa pulang bocah keparat itu. Pecundang itu pasti bayar. Iya. Tangkap si tua bangka dan anaknya. Bawa pulang, paksa dia bayar. Ayo cari anak itu sekarang. Sial. Tapi aku nggak tahu di mana si tua brengsek itu tinggal. Hei, aku tahu. Anak itu di rumah sakit. Aku lihat sendiri kemarin. Terus kita tunggu apa lagi? Ayo ke rumah sakit. Ethan ini. Aku akan hajar dia pas ketemu. Dia selalu ngacau di saat genting. Kita harus tunggu Ethan balik. Kalau ibu dan Mia nggak mati, Ethan pasti urus nenekku buatku. Tapi kok orang ini bisa tinggal di rumah Riot gini? Oh, Gimana mereka nemu rumah ini? Ethan nggak di rumah. HP-nya mati juga? Enggak, jangan sampai mereka tahu. Aku istri Ethan. Aku akan terus naik ke atas. familiar banget. Ini kan yang cewek dari toko besi? Tunggu. Kamu istri Ethan, Jane, kan? Bukan, kamu salah orang. Ini kamu. Aku datang ke pernikahanmu. Aku Noah. Noah. Tunggu. Bukannya Noah meninggal 5 tahun lalu? Mati? Aku di sini. Masa aku mati? Siapa yang bilang gitu? Ya, Amelia bilang gitu. Dia meninggal di luar negeri. Bohong. Si jalang Amelia. Dia bohong ke kamu. Dia juga bilang kalau ibu dan anakku sudah mati. Bilang, kamu tahu di mana ibu dan anakku? Kamu nggak percaya? Lihat, ini KTP-ku. Aku, Noah. Beneran Noah? Kamu udah balik? Ya, HP Ethan. Kenapa dia nggak angkat? Aku panik banget. Kamu bilang di mana ibuku? HP Ethan mati. Mia dirawat di rumah sakit tadi malam. Ethan dan ibumu ada di rumah sakit? Apa? Mia di rumah sakit? Rumah sakit mana? Kamar berapa? Waktu aku ditelepon sama Ethan tadi malam, aku lupa nanya dia. Sekarang kita gimana? Jangan khawatir, kita cari semua rumah sakit di kota. Ayo, kita pergi. Cepat. Ayo. Berani banget kamu datang ke sini? Kamu tahu nggak Mia hampir mati tadi malam? Dasar wanita beracun, kamu bahkan nggak peduli sama nyawa anakmu sendiri. Dari mana kamu dapat uang untuk operasi? Sungguh memalukan. Cuma beban yang sakit-sakitan. Kalau dia mati, ya mati. Kamu manusia nggak sih? Kamu pikir kamu lagi ngapain? Minggir. Ini bukan urusanmu. Enya, kamu nggak diterima di sini. Kalian semua, keluar. Coba aja sentuh aku, berani? Aku akan hantam kamu sampai pingsan. Minggir, dasar gembel. Lihat betapa miskinnya keluargamu sendiri. Kamu bela pecundang celaka itu? Kamu? Bagaimana mungkin Noah menikahi penyihir sepertimu? Bukan urusan lo. Enyah dari jalan. Jangan campuri urusan kami. Ini semua salahmu karena melahirkan tapi tidak mendidiknya. Lihat anakmu sendiri, dia nggak punya malu sama. Dasar pecundang miskin. Kamu bau miskin. Siapa kamu berani ngatur aku? Ethan, kan? Kamu punya toko bahan bangunan? Kamu Jason Ward, Pak Ward? Bagus, kamu tahu siapa aku. Ini bukan urusanmu, minggir. Ethan, kamu juga di bisnis bahan bangunan. Kamu harus tahu bahwa Jason punya pengaruh besar di industri ini. Jika kamu berani menghalangi kami lagi, hati-hati, tokomu bisa tutup. Jason Ward, suruh anak buahmu pukul dia. Bajingan ini berani mukul aku. Suruh anak buahmu pukul dia. Ini tidak ada hubungannya dengan Ethan. Sebenarnya kamu kesini mau apa hari ini? Kamu kesini mau apa sih? Hari ini aku bawa Mia pergi. Apa? Bawa dia pergi sekarang. Tidak, ini tidak boleh. Anak ini baru saja operasi. Dia tidak bisa bergerak. Kamu ngapain sih? Kamu ini ibu Mia? Apa yang aku mau? Bukan urusanmu, minggir. Aku tidak peduli apa yang kamu mau. Mia adalah anak Noah. Selama aku di sini, kamu tidak akan membawanya. Oh ya? Kamu nggak mau lagi buka toko? Dengan satu kata dariku, aku bisa memastikan kamu tidak bisa bertahan di pasar bahan bangunan.
Ya udah, lupakan. Aku tutup toko, tokoku juga nggak ada bisnisnya. Paling parah, aku tutup saja. Sekarang keluar, kalian semua. Biar ku beritahu kamu. Jangan bodoh deh. Aku akan bermitra dengan Global Group. Aku butuh ratusan juta dalam bahan bangunan. Biarkan aku. Dan aku akan bagi hasil. Jadi aku akan memberimu pesanan senilai 100 juta. Bagaimana kalau beli dari toko kecilmu? Dasar pecundang miskin minggir. Ini pesanan senilai 100 juta. Kamu akan dapat setidaknya 10 juta dari situ. Minggir, dasar pecundang miskin. Apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Minggir, dengar enggak? Jangan paksa aku pakai cara keras. Ethan, kau mau cari masalah sama aku? Bangsat bangkrut ini. Kau nolak kesempatan sehebat ini? Kau nggak akan jadi apa-apa. Kalian bangsat pezina. Iya, aku pecundang. Tapi aku tahu. Bahkan binatang buas nggak akan makan anaknya sendiri. Amelia, kau binatang, keluar sekarang. Atau aku panggil polisi. Beraninya kau mengutuk aku? Dia anakku. Aku akan lakukan apapun yang aku mau padanya. Amelia, Mia baru saja operasi tadi malam. Kalau kau punya hati sedikit pun, kau bahkan nggak akan bawa dia pergi sekarang. Kau sebenarnya mau apa? Iya, Amelia. Bagaimanapun juga, Mia tetaplah darah dagingmu sendiri. Dia baru selesai operasi. Dan sekarang kau main-main dengannya. Apa sih yang kau mau, Mia? Apa yang aku mau? Dia anakku. Aku akan lakukan sesukaku. Minggir. Enggak, Amelia. Kendalikan dia. Bawa anak itu pergi. Kau ngapain? Ini bakal bunuh Mia. Enya. Pergi. Jangan sentuh dia. Lepaskan. Nenek tua, jangan campuri urusanku. Mark, buang Mia keluar. Jangan sentuh dia. Kalau kau cabut itu, Mia akan mati. Berhenti, jangan sentuh Mia. Berhenti, kau ngapain? Kau nggak tahu ini rumah sakit? Suster, hentikan mereka. Mereka bawa Suster, hentikan mereka. Mereka membawa anak itu. Suster, ini bukan urusanmu. Siapa kamu? Berhenti sekarang. Anak ini baru saja operasi, dia harus tetap di rumah sakit. Aku tahu, aku ibunya anak ini. Sekarang aku membawanya pergi. Apa? Bawa dia sekarang? Tidak mungkin, ini akan membunuh anak itu. Jiwa yang pendek, tidak ada uang, tidak ada perawatan. Tepat sekali. Aku sudah dapat 1 juta dari anak ini. Apa? Demi uang? Kamu pikir apa yang kamu lakukan? Hentikan, atau aku akan panggil polisi. Ini kejahatan. Urus urusanmu sendiri, suster. Lakukan tugasmu saja. Kau. Keluar. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Keluar. Sekarang. Amelia, jika kamu berani membawa Mia pergi hari ini, aku akan panggil polisi. Ini percobaan pembunuhan. Kamu tahu itu, kan? Pembunuhan? Dia operasi. Tapi tidak selamat, jadi bagaimana kalau dia mati? Ibu, Jangan panggil aku ibu. Kamu sudah mati. Ibu kenapa ibu begitu benci aku? Ayah memperlakukanmu dengan baik. Jangan sebut ayahmu di depanku. Dia tidak berguna. Ikut aku. Aku mohon. Penyakit Mia tidak bisa menunggu lebih lama. Dia tidak bisa meninggalkan rumah sakit. Dia baru saja operasi. Amelia. Dasar bodoh tua. Berhenti campuri urusanku. Tidak, kamu tidak boleh. Dia toh sudah mati. Tapi dia masih bisa memberi kita 1 juta. Bawa dia pergi. Tidak. Mia. Berhenti. Beraninya kamu. Cepat. Cepat, cepat. Ini rumah sakit kedua. Yang terbaik di kota ini. Mungkin dia ada di sini. Semoga saja. Perempuan kejam itu bahkan tidak mau bayar operasi Mia. Ya, bagus kamu kembali. Sekarang Mia ada yang jagain. Amelia tinggal di mansion sendiri, naik mobil mewah, tapi nggak peduli sama ibumu dan Mia. Dia bersumpah padaku akan merawat mereka dengan baik. Aku sudah kasih dia banyak uang selama bertahun-tahun. Kenapa dia masih perlakukan mereka begini? Kakaknya pemalas, dan ibunya lebih sayang dia. Dia selalu peras uang dari Amelia, dan uang ganti rugi dari rumah lamamu semua diambil Amelia, memaksa ibumu dan Mia untuk menyewa tempat di luar. Perempuan kejam itu. Kenapa dia begitu tidak berperasaan? Dia darah dagingnya sendiri.
Uang ini cukup untuk dia hidup yang jauh lebih baik. Kenapa dia melakukan itu? Siapa tahu? Itu kamar rumah sakit Mia, kan? Ayo kita cek. Stop, kamu mau ngapain? Apa hubungannya dengan rumah sakitmu? Keluar. Mau apa? Kamu nggak tahu anak itu baru operasi? Aku akan hentikan perawatan. Oke. Keluar. Apa? Hentikan perawatan? Operasi anak itu berhasil. Beberapa hari lagi di rumah sakit dan dia bisa pulang. Lagi pula, orang baik sudah bayar biaya perawatan. Biaya rumah sakit sudah lunas. Kenapa berhenti? Kalau bocah celaka ini nggak mati, gimana adikku bisa nikah sama Jason? Nikah dengan beban. Apa? Kamu? Bu, aku nggak akan jadi beban buat ibu. Mulai sekarang aku nggak akan cari ibu lagi. Tapi kalau aku mati, nenek gimana? Nenek tua itu paling cuma hidup beberapa tahun lagi. Ikut aku. Aku masih perlu minta 1 juta dari bapakmu. Apa katamu? Apa? Minta 1 juta sama bapaknya? Cepetan bilang. Kalian berdua, pisah. Ini pembunuhan, tahu? Pembunuhan? Bilang. 1 juta apa? Aku nggak masalah ngasih tahu kamu. Noah nggak mati. Dia kirim uang setiap tahun, tapi itu nggak ada hubungannya sama kalian, pecundang. Kamu bilang apa? Noah nggak mati? Beneran? Itu benar? Apa yang benar? Dia udah balik sekarang. Dan bawa 1 juta. Orang nggak berguna. Noah balik. Dan kamu masih berani bersikap begini? Ada apa? Noah nggak akan gampang lepasin kalian? Dia beneran pecundang. Apa kita takut sama dia? Jason di kota YZ bisa bunuh dia lebih gampang dari ngempesin semut. Cari orang buat usir mereka sekarang. Kalau nggak, Noah nggak akan nyerahin 1 juta itu. Amelia, kamu nggak boleh sentuh Mia. Pas Noah balik, aku suruh dia kasih kamu uangnya. Kalau kamu sakiti Mia, Mia bakal mati. Ayah pulang? Aku mau ayah. Kalau bapakmu kasih aku uangnya, aku biarin dia ketemu kamu. Tapi kalau nggak ada uang, dia nggak akan pernah lihat kamu lagi seumur hidup. Telepon dia. Iya, telepon dia. Aku buat dia kasih kamu uang, ya? Kamu nggak boleh sentuh Mia. Jangan sentuh dia. Apa Noah setaat itu? Kalau aku nggak punya senjata ini, apakah Noah sedia menyerahkan uangnya? Diam. Kalau kamu terus begini, aku panggil polisi. Apa urusanmu dengan ini? Aku bilang, nggak ada perawatan lagi. Bukan soal berhenti perawatan sekarang. Anak ini pulihnya sangat baik, beberapa hari lagi perawatan, dan dia akan dipulangkan. Membawa anak pergi seperti ini, itu pembunuhan. Amelia, kalau berani bawa Mia pergi, aku nggak akan lepasin kamu. Aku akan tuntut kamu atas pembunuhan demi uang. Kamu mau uang? Aku akan suruh Noah kasih ke kamu. Kalau kamu berani sentuh Mia, aku bakal lawan kamu sampai mati. Dasar sampah nggak berguna. Enyah dari sini, kalian semua. Kita nggak boleh biarin ada yang mati. Ini rumah sakit, ada dokter dan perawat yang bertugas. Ini nggak sebanding 1 juta. Hei, Amelia, karena dokter bilang begitu, biarin aja bajingan ini. Kita jaga aja di pintu, dan pastikan Smith Noah nggak masuk. Bisa berhasil? Iya, pasti bisa. Aku punya 4 bodyguard di pintu. Kamu tetap di dalam ruang perawatan, dan awasi bajingan ini. Kalau Noah berani memaksa masuk, cabut aja jarum dari anak ini. Dia nggak akan berani memaksa masuk. Iya. Dengan sialan ini di tangan kita, apa yang perlu ditakutin? Ide bagus. Dengan bodyguard di sini, ditambah kita, Noah pasti nyerah. Oke, kita lakukan. Kalian dengar, kan? Sekarang enyah dari sini. Aku akan telepon Noah sekarang, dan suruh dia bawa uang. Tidak, Amelia. Kamu nggak boleh sentuh Mia. Kalau kamu sentuh dia nggak akan selamat, Amelia. Benar. Kalau terjadi sesuatu pada anak ini, aku akan telepon polisi. Kamu nggak dengar tadi? Asal kalian pergi dari sini, aku nggak akan sentuh dia. Dengar, patuh, pergi. Kalau begitu, kita nggak akan sentuh bajingan sekarat ini, dan kita bahkan akan biarkan perawat masuk kapan saja untuk ganti obatnya. Ethan, kamu mau Mia hidup, atau mau dia mati? Amelia, kamu janji, kalau kamu berani ingkar janji, aku akan bawa kamu jatuh bersamaku, pasti, dan kasih aku nomor Noah, aku akan telepon dia. Enak aja. Seret mereka semua keluar. Penjaga, seret mereka keluar sekarang. Mia, ayah bakal datang selamatkan kamu, jangan khawatir. Jangan takut, ayah.
Amelia, telepon si pecundang sekarang. Bilang dia kasih kita 1 juta. Terus, dia bisa lihat anak perempuannya sekali. Oke, aku telepon dia sekarang. Gak mungkin si idiot itu berani gak bayar. Kalian siapa? Maaf, cuma nanya, apa ada anak bernama Mia Smith yang operasi di sini? Apa urusanmu? Maaf mengganggu. Ayo kita cek di meja perawat. Ya, ayo. Permisi, suster, bisa cari tahu dari tadi malam sampai hari ini, apa ada seorang gadis bernama Mia Smith yang operasi jantung di sini? Kami tidak punya pasien bernama Mia Smith. Tunggu sebentar ya. Saya cek di sistem untuk Anda. Mungkin dia di lantai lain. Oke, makasih. Maaf, kami tidak punya pasien bernama Mia Smith di sini. Dia tidak di sini. Lalu di mana dia? Kamu bisa coba rumah sakit lain. Ada 3 rumah sakit kelas A di kota ini, jadi kamu bisa cek yang lain. Terima kasih. Sama-sama. Tinggal 1 rumah sakit kelas A yang tersisa. Ayo cari di sana. Pasti kita bakal ketemu. Oke. Wah, kamu wanita jahat. Ya, dasar perempuan jahat. Kamu benar-benar bohong pada ibuku dan Mia, bilang kalau aku sudah mati. Tunggu saja. Ketahuan, tapi apa yang bisa kamu lakukan, sih? Kamu panik sekarang, kan? Mencari ibumu dan bangsat sekarat itu? Apa maumu? Sederhana. Berikan aku 1 juta yang kamu bawa kembali, dan aku akan bilang di mana mereka. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah melihat mereka lagi seumur hidupmu. Bangsat, Mia baru operasi kemarin. Dia masih di rumah sakit. Apa yang kamu mau, sih? Kamu menemukan mereka cukup cepat. Sayangnya aku yang duluan, jangan lupa bawa uangnya. Kalau tidak, aku akan cabut sekarang juga. Dari pecundang sekarat ini. Kamu berani? Aku bahkan belum lihat orangnya. Kenapa aku harus percaya padamu? Dasar pembohong, bangsat. Dasar celaka, panggil ayah sekarang. Ayahmu mencarimu. Ayah, aku kangen banget sama kamu. Jangan sakiti Mia. Kirim alamatnya. Aku akan bawa uangnya sekarang. Tapi aku harus pastikan Mia aman. Oke. Lantai 8, gedung rawat inap, rumah sakit pusat rakyat. Ingat bawa uangnya. Kalau kamu coba masuk secara paksa, jangan harap aku akan baik. Ya, cuma 1 juta, kan? Akan aku bawa ke kamu. Tapi aku harus pastikan Sandra kamu aman. Atau aku akan buat seluruh keluargamu bayar. Rumah sakit pusat rakyat, gedung rawat inap, lantai 8. Ayo pergi. Itu satu-satunya rumah sakit yang tersisa. Bagus, asalkan Mia baik-baik saja. Tidak. Gedung rawat inap, lantai 8, di rumah sakit pusat rakyat, itu tempat aku membawa anak itu tadi malam. Mungkin pecundang ini mau datang sekarang, dia mau lihat langsung pembawa sial ini. Bu, apa ayah benar-benar masih hidup? Jangan panggil aku ibu, aku nggak mau jadi ibu anak sialan yang pendek umur. Terus kenapa kalau dia masih hidup? Kalau ayahmu kasih kamu 1 juta, ayahmu dan bajingan tua itu akan pergi ngumpulin sampah buat nafkahin kamu. Siapa yang bilang? Om Ethan yang bilang, ayah itu yang terbaik. Dia yang paling pintar belajar, dan yang paling banyak duit. Cari duit, omong kosong. Dia di luar negeri selama 10 tahun dan cuma kasih aku 30 juta. Itu lebih parah dari Jason, saudara kita. Meskipun dia masih muda, dia sudah bekerja sama dengan Global Group. tentu saja, ini baru kerjasama tahap awal, nanti akan ada lebih banyak kesempatan. Jason, tolong jaga aku ke depannya. Siap. Apapun katamu, aku lakuin. Ya, Jason, mulai sekarang, kita, semua, keluarga. Siapa yang sekeluarga sama kamu? Kalau aku nggak kehabisan uang buat saham kali ini, apa aku masih mau ngomong sama kamu? Perempuan yang sudah menikah 2 kali, apakah dia pantas menikah denganku? Jangan khawatir, nanti kamu dapat bagian yang layak. Terima kasih, Jason. Terima kasih, Jason. 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 Oh. Ethan, katanya Noah masih hidup. Menurutmu itu benar? Tentu saja benar. Kalau enggak, wanita jahat itu enggak akan datang ke Mia. Dia enggak akan pernah melakukan sesuatu tanpa untung. Tapi masa dia tega? Mia adalah anak yang dia kandung selama 10 bulan dan dilahirkan. Dan sebelumnya, aku sudah kasih dia banyak uang. Aku kasih semua uang ganti rugi pembongkaran kita. Apa dia belum puas? Enggak bisa ngomong baik-baik sama orang yang setega itu. Tapi nanti kalau aku lihat Noah, bajingan itu, nggak ada kabar selama 10 tahun. Aku bakal pukul dia. Dia sudah 10 tahun nggak pulang. Dan dia masih ngasih uang ke perempuan sialan itu. Perempuan sialan itu pasti nelpon Noah.
Noah bakal balik sebentar lagi. Sia-sia. Kenapa dia belum datang? Aku ada urusan penting. Noah? Kamu bilang apa? Noah bakal datang sebentar lagi. Terus kenapa kalau dia datang? Sampah ya sampah. Kalian berdua, ibu dan anak, cuma pantasnya ngangkut sampah mulai sekarang. Kalau bukan karena perempuan jahat itu, Tante nggak akan begini. Kamu bahkan bohong ke kami kalau Noah sudah mati, dan juga ambil uang relokasinya. Terus kenapa? Siapa suruh kamu bodoh? Noah yang ikut campur itu udah datang, dan dia mau kasih kita 1 juta. Kalau enggak, kami nggak bakal biarin dia pergi. Dan kami nggak bakal biarin dia ketemu si brengsek umur pendek itu juga. Kamu. Jangan kamu aku. Kamu juga pecundang. Anak-anakku adalah yang terbaik. Dia bakal ngikutin Jason dan cari untung besar. Kamu dan anak laki-lakimu yang nggak berguna itu, dan anak perempuanmu, orang yang sombong dan materialistis, pada akhirnya kalian nggak bakal punya apa-apa. Diam. Masih mending daripada pecundang kayak kamu. Besan, tolong cek dong. Obat Mia sudah habis. Kalau sudah habis, suruh perawat ganti. Siapa besanmu? Anak perempuanku dan anak laki-lakimu sudah cerai 5 tahun lalu. Dan pria sekarat itu, silakan mati. Aku nggak peduli. Lebih baik kalau dia mati. Biar dia nggak menghalangiku menikahkan anakku dengan Jason. Apa? Mereka cerai 5 tahun lalu? Berarti kamu bohong ke aku kalau Noah mati 5 tahun lalu dan kamu cerai sekitar waktu itu? Siapa suruh kamu bodoh? Dan Noah itu, dia juga bodoh. Mudah banget dibodohi. Pantesan 5 tahun lalu, selama sebulan, dia beliin aku baju baru setiap hari, dan nyuruh aku pakai make up. Dan Mia pakai baju baru dan make up setiap hari juga. Jadi ternyata kamu bohong ke Noah. Sekarang, baru sadar? Terlambat. Kamu bakal mati mengenaskan. Kamu nipu aku parah banget. Kamu bajingan tua. Beraninya kamu mukul aku? Kamu tepat yang aku pukul. Aku pukul kamu karena ngajar anakmu nggak bener, nggak tahu batasan, dan malu-maluin. Amelia, Mark, keluar sekarang. Si tua bangka itu mukul aku. Keluar sekarang. Kamu pantas dapat itu. Dia nipu aku 5 tahun. Coba aja. Ada kamera di sini. Sial kamera, aku nggak takut sama kamu. Gimana ini bisa jadi perkelahian? Amelia, bagaimanapun juga, dia masih mantan ibu mertuamu, dan kamu ambil 2 juta darinya. 2 juta, aku yang dapat. Buat apa ngasih ke si tua bangka itu? Kamu mukul ibuku, aku bunuh kamu. Amelia, wanita beracun. Kamu si tua bangka, beraninya kamu mukul aku. Kamu nggak tahu malu. Kamu sudah bikin kami menderita banget. Sekarang mau hancurkan Mia juga. Berhenti, ini rumah sakit. Kita harus jaga ketenangan. Jangan berteriak. Ada pasien di sini. Ibu. Ma. Beneran kamu. Kamu beneran hidup. Hidup. Ma, aku anak jahat. Anakmu hidup. Masih hidup. Noah, aku kira nggak akan pernah lihat kamu lagi. Tahu nggak sih apa yang mereka bilang? Mereka bilang kamu udah mati. Kalau bukan karena Mia, aku udah pasti pergi menemanimu. Ma, maaf. Noah, kenapa baru sekarang kamu balik? Ma. Tahu nggak betapa Mia menderita bersamaku selama ini? Ma, aku salah. Maaf. Aku mengecewakan kalian semua. Oh, kamu di sini. Sempurna, beri aku uangnya saja. Dasar penyihir. Hah? Kamu bukannya udah mati? Sudah 5 tahun? Kamu tahu seberapa banyak Tante dan Mia menderita? Mia hampir mati, dan kamu berani balik? Bro. Makasih. Kamu tahu, selama 10 tahun terakhir, seberapa banyak aku menderita? Tunggu saja, aku belum selesai denganmu. Noah, biar aku bilang sesuatu. Beri aku uangnya sekarang.
Kalau kamu nggak bayar hari ini, aku nggak akan pernah biarkan kamu melihat bajingan sial ini. Kamu berani mukul ibuku? Bangsat. Aku. Coba gerak lagi. Kamu berani mukul aku? Ya, bagus. Aku nggak akan pernah biarin kamu lihat bajingan terkutuk itu. Noah, jangan biarin mereka masuk. Dia bakal cabut infusnya. Tahan mereka. Minggir. Mau berantem? Gak ada yang bisa kalahin kamu. Gulang.com. Jason, bawa bodyguardmu ke sini untuk urus mereka. Gerak. Kamu? Dia yang mendorong gadis kecil itu pergi malam itu kan? Kamu kenal aku? Oh, kamu, orang baik. Wanita ini, tadi malam, yang membawa cucumu ke sini adalah dia. Apa? Anak yang kau selamatkan tadi malam adalah putriku. Jason, tangkap gadis itu dan tahan dia. Kalau dia nggak bayar, jangan biarin dia lepas gampang. Jason. Kamu berani? Apa kamu yang mendorong Mia hari itu? Kalau terjadi apa-apa pada Miaku, aku akan bikin hidupmu jadi neraka. Papa, Mia. kamu ayahku? Aku tahu, kamu mirip banget sama foto ayahku. Iya, aku ayahmu. Maafkan ayah, sayang. Kamu pikir-pikir dulu deh. Kalau ada apa-apa sama anakku, aku nggak akan maafin kamu. Nggak mungkin. Gimana kalau si brengsek ini mati? Noah nggak akan maafin aku. Lagi pula, ini urusan keluarga Amelia. Aku nggak mau cari masalah. Keluar. Nak. Baik. Noah, kan? Sebaiknya kamu kasih 1 juta itu ke Amelia sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahin aku kalau aku keras sama kamu. Keras sama aku? Iya? Kamu, ayo lihat gimana caranya kamu keras. Yah, berani sekali kamu. Kamu tahu siapa Jason? Kayaknya kamu cari mati. Jason itu pengusaha lokal. Hartanya lebih dari 100 juta. Membunuh pecundang kayak kamu lebih gampang dari membunuh semut. Kalau gitu, aku mau lihat gimana caranya dia mau bunuh aku. Cepat, telepon, panggil orang untuk beresin pecundang ini. Ya, Jason, cepat panggil anak buahmu. Selesaikan dia sekarang. Brengsek, tunggu aja. Aku akan bikin kamu lenyap dari kota YZ. Jangan macam-macam. Kamu? Oke. Tunggu aja nanti. Aku akan tunggu. Ini kota YZ. Apa kamu bisa mengurungku di sini selamanya? Jason, kita urus dia lain kali. Lihat dirimu sendiri. Apa yang kamu punya untuk melawan Jason? Noah, aku sarankan kamu keluarkan 1 juta itu sekarang. Kalau enggak, Jason akan memastikan kamu nggak punya tempat di kota YZ. Nak, apa yang akan kita lakukan sekarang? Ma, jangan khawatir. Di kota YZ, nggak ada yang berhak bilang gitu ke aku. Kamu cuma karyawan. Kamu pikir kamu siapa? Bicara seperti itu, Jason. Kita nggak bisa lepasin dia. Tante, jangan khawatir. Aku akan cari orang untuk urusin dia, tapi tunggu aja sampai kita menang tender. Iya, setelah Jason menang tender, kita akan terhubung dengan Global Group, lalu kita cari orang untuk bunuh kamu. Noah, kita lihat aja nanti. Aku tunggu. Ayo. Mungkin kita nggak bakal dapat 1 juta hari ini. Setelah anakku menikah dengan Jason, aku akan urusin kamu. Kasih aku 1 juta sekarang juga. Lalu berlutut dan sujud minta maaf. Aku akan pertimbangkan untuk memaafkanmu kali ini. Kalau tidak, nanti kalau kamu datang memohon padaku, aku tetap nggak akan memaafkanmu. Amelia. Dasar perempuan kejam. Kenapa dulu aku bisa suka sama kamu? Kamu bikin aku muak. Ayo. Mia. Maaf banget, sayang. Aku kira kamu dan ibumu di rumah akan baik-baik aja. Mia, ayahmu pulang. Sekarang dia sudah pulang, nggak ada yang bisa ganggu kamu lagi. Aku akhirnya bisa tenang. Ma, Mia. Aku pulang. Nggak ada yang akan nakalin kamu lagi. Aku kembali. Nggak ada yang akan nakalin kamu lagi. Paman Ethan bahkan bilang ayah itu yang paling pintar, paling jago belajar, dan kamu punya keahlian. Ya, ayahmu yang terbaik.
Mulai sekarang, gak ada yang berani ganggu kamu. Aku bisa jaga Mia dengan baik, oke? Nggak bagus-bagus amat. Kamu udah 10 tahun nggak pulang, dan kamu berani ngomong? Kakak yang baik. Terima kasih selama ini. Enggak, kamu nggak perlu berterima kasih. Aku? Ini demi tante. Kamu cuma keras kepala. Kamu nggak tahu? Setiap kali dia pulang mabuk, dia panggil nama kamu. Ah, berhenti. Siapa yang manggil dia? Oh, iya. Kembali masak makan malam. Anak-anak sebentar lagi pulang sekolah. Oke, baiklah. Kalian ngobrol aja. Aku balik masak. Mia, nanti siang, Tante akan buatkan kamu sup ayam hitam, oke? Baik, terima kasih, Tante. Ipar, terima kasih atas kerja kerasmu. Silakan sibuk aja. Baiklah. Liam, aku sudah ditemukan. Sungguh, itu bagus. Senang kamu menemukannya. Bagus kalau sudah ketemu. Aku perlu kamu belikan 2 villa untukku. Di lokasi yang bagus, yang bersebelahan. Aku rela bayar berapapun. Oke, Bos Smith. Aku akan kirim orang untuk beli hari ini. Aku harus pergi sekarang. Noah, apa kamu pikir ini masih 10 tahun lalu? Dengan 1 juta, kamu mau beli villa, dan 2 unit, kamu gila. Menginap di tempatku malam ini, dan besok, aku akan bawa kamu lihat apartemen kecil, lalu kamu bawa Tante, Mia, kalian semua pindah. Bukannya kamu bilang aku banyak uang beberapa tahun ini? Pasti lebih dari 1 juta. Dan aku dengar kamu sedang terlilit utang beberapa tahun ini. Berapa? Lebih dari 1 juta. Nggak apa-apa, yang penting kamu kembali, aku akan bayar sendiri, sedikit demi sedikit. Kasih aku nomor rekening bankmu. Simpan uangmu untuk rumah, aku akan bayar utangku sendiri. Lihat sendiri. Berapa? Aku dapat berapa, sih? 11 digit, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, 10 miliar, 100 miliar. Kamu punya 10 miliar cash? Nak, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Baru aja transfer lagi sedikit, aku lagi bokek banget sekarang, aku hampir kehabisan duit buat belanja. Noah, kamu harus bantu Ethan lebih banyak mulai sekarang. Kita berutang banyak pada Ethan selama ini. Dia dulu bokek, tapi dia keliling minjem uang. Dia minjem 40.000 yuan buat ngasih ke Mia buat biaya operasinya. Ma, jangan khawatir. Aku nggak akan biarin dia bokek lagi. $1 miliar. Beneran 1 miliar. Kamu transfer segini ke aku? Panggil aku, bapak angkatmu. Pergi. Aku sekarang miliarder. Enggak. Aku harus bayar utang dulu. Kamu, Nak. Kamu harus bantu Ethan lebih banyak mulai sekarang. Kalian berdua tumbuh bareng. Ethan anak baik. Jangan khawatir, Ma. Ibu sudah melalui banyak hal selama ini. Enggak apa-apa. Sekarang kamu udah kembali. Seberapapun aku menderita, semuanya sepadan. Ma, Mia. Aku pulang. Aku nggak akan biarin ibu menderita lagi. Si pecundang itu lolos aja hari ini. Aku nggak percaya dia nemu si pembawa sial itu dan si nenek tua itu secepat itu. Jangan khawatir, kita dulu. Selesaikan deal dengan Global Group. Kita harus amankan partnership dulu. Ya, begitu kita kerjasama dengan Global Group, membunuh Noah itu bukan apa-apa buat kamu kan? Ya, sekarang kita butuh uang mendesak buat stok. Semua dana aku terikat di saham, rumah dan mobilku semuanya digadaikan. Semakin banyak saham yang kita punya, semakin besar keuntungan kita. Kak, kamu harus bantu aku kali. Ya, Amelia, kamu harus bantu adikmu dan Jason. Begitu kita menang tender ini, kamu akan dapat uang banyak. Terus kalian berdua bisa menikah, iya kan, Jason? Jangan khawatir. Aku nggak akan pernah ngecewain Amelia. Siapa yang mau wanita bekas seperti kamu? Kalau bukan karena aku nggak punya uang, aku nggak akan kerja sama dengan wanita sepertimu. Kamu dengar itu? Kali ini, kamu ambil lebih banyak uang untuk adikmu. Ya, Amelia, menurutku kita nggak cuma harus menggadaikan rumah, tapi juga mobilnya, dan tas mewahmu. Nanti kalau kita dapat uang, aku beliin kamu yang baru.
Oke, aku telepon bank dan pegadaian sekarang juga. Aku ingin si pecundang Noah itu tahu kalau aku, Amelia, bukan orang yang pantas untuk dia. Kenapa kamu balik? Aku baru mau bawa kalian makan siang. Hari ini, aku sengaja beli daging dan bikin daging babi kecap. Aku juga bikin sup ayam hitam untuk Mia. Itu bagus buat kesehatannya. Sayang, makasih udah nggak ninggalin aku. Jangan konyol. Noah sudah balik. Kamu harusnya senang kan? Nanti, kita bawa makanan untuknya bareng-bareng. Ada apa denganmu? Noah udah balik. Kenapa kamu nggak di rumah sakit sama dia? Kamu tahu siapa Noah? Kamu tahu berapa banyak uangnya? Noah ya Noah. Bukannya dia punya 1 juta? Amelia minta 1 juta darinya? Dia direktur di Global Group. Kekayaannya lebih dari 150 miliar. Berapa? Lebih dari 150 miliar. Lihat. Dia baru kirim aku 1 miliar. Kok dia punya uang sebanyak itu? Terus? Sudah kubilang dari dulu. Selama dia masih hidup, aku nggak bakal susah. Nah, dengan uang sebanyak ini, kita mau habiskan gimana? Kita beli rumah dulu aja? Ah, nggak usah repot beli rumah. Noah udah beli 2 villa bersebelahan, masing-masing 1. Jadi, kita lihat tempat baru sore ini. Lihat apa yang kurang, terus kita beli apa aja. Yang mahal aja. Bukan soal benar salah. Noah udah beliin kamu rumah ini? Tentu saja. Kalau Amelia tahu Noah sekaya ini, pasti dia nyesel banget, kan? Kenapa bahas dia? Noah udah kasih setidaknya 30 juta ke Amelia selama ini, dan dia masih nggak puas. Ditambah ibunya dan adiknya itu, buah jatuh, nggak jauh dari pohonnya. Amelia sendiri nggak punya otak, mau nyalahin siapa? Ya. Mia besok pulang. Kamu mau makan apa? Aku buatin. Salmon. Oke. Presiden Smith, selamat sudah menemukan nona muda itu. Sudah enakan nona? Panggil Johnson. Hai Johnson, jauh lebih baik. Apa kabar? Sudah diberitahu. Ku dengar Jason dan Amelia menggadaikan semua aset mereka. Mereka sudah ajukan penawaran? Sudah. Mereka pikir ada mata-mata, jadi mereka tawar tinggi. Bagus. Uangku nggak segampang itu diambil. Bos Smith, apakah Anda akan pergi ke rapat tender dalam 5 hari? Tentu saja. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri bagaimana mereka masuk neraka. Halo, Pak Davis. Hei, jangan khawatir, aku pasti akan datang lusa. CEO Johnson sangat berharap padamu. Pembukaan tender 5 hari lagi. Kamu bisa bawa keluargamu juga. Oh, tentu. Terima kasih, Pak Davis. Jangan khawatir, asal kita menang tender ini, Anda pasti dapat bagian Anda. Supervisor Davis bilang CEO Johnson sangat berharap padaku. Kita pasti menang tender ini. Kamu luar biasa. Jauh lebih baik daripada si pecundang Noah itu. Saat kita menang tender, kita akan membuatnya membayar. Hei. Ya, si pecundang ini benar-benar berani memukulku. Kita tidak bisa melepaskannya. Ya, kita tidak bisa melepaskannya. Dia masih punya 1 juta itu kan? Kita perlu mengambil kembali 1 juta itu juga. Jangan khawatir, asal kali ini kita bekerja sama dengan Global Group, maka di kota YZ, tidak akan ada yang tidak bisa kita tangani. Mia, kamu terlihat jauh lebih baik. Ya. Halo Om dan Tante. Hai, aku bawain sup ayam hitam, nanti diminum ya, bagus buat pemulihan lukamu. Oke. Hei, villa yang kamu belikan untukku aku sangat puas dengannya. Bagus, tapi apa tidak terlalu besar? Besar sekali, luasnya 5 hektar. Ya, tidak apa-apa. Siapa yang suruh punya banyak anak? Mana anak-anaknya? Neneknya yang jagain. Aku sendiri sekarang miliarder, aku mulai sekarang, aku bisa santai aja. Ah, jangan, Ethan. Duduk. Ethan, ada hal yang sangat penting yang perlu aku minta bantuanmu. Aku ingin membuat Jason kehilangan segalanya. Ya, kita tidak bisa melepaskannya. Kamu cerdas. Katakan apa yang harus dilakukan, dan aku akan lakukan. Ethan, lihat ini. Ini. Bukankah ini dokumen tender Jason? Berdasarkan harganya, turunkan semuanya 0,1 poin persen. Kamu yang tawar saja. Lalu aku pastikan kamu menang. Aku bisa ikut tawar. Itu ratusan juta. Keuntungannya saja 30%. Ethan, siapa peduli siapa yang dapat?
Tapi kita tidak boleh biarkan Jason, bangsat itu, menang. Dia ingin menang tender. Biar dia mimpi aja. Oke, aku akan urus dalam beberapa hari ke depan. Untung atau tidak masalah. Kuncinya membuat Jason ini bangkrut. Dia masih mau macam-macam dengan kita, tidak mungkin. Hey. Mulai hari ini, saya, Jason, sekarang dianggap seseorang yang terhubung dengan Global Group, mulai sekarang di kota YZ. Aku ingin lihat siapa berani macam-macam sama aku. Mulai sekarang, bisnis kita akan makin baik. Cepat ke sini. Sepertinya petinggi global, mereka menyambut di pintu masuk. Cepat, cek ke sana. Hey. Halo, Pak Johnson. Saya dari DJ Building Materials. Bapak tamu konferensi, kan? Ya. Pak Johnson di sini untuk menyambut VIP. Pak Johnson, bawa dia ke dalam. Silahkan lewat sini. Manajer Davis, siapa VIP ini? Dia dari Global Group kita. Keluarga Chief Engineer. Chief Engineer dari Global Group, dia dari kota YZ. Iya. Aku harus kenalan baik-baik sama. Nia kita masih yang paling cantik. Cantik banget. Cantik banget. Selamat, Mia. Kamu sudah sembuh total sekarang. Kamu boleh pulang. Terima kasih, dokter. Makasih. Setelah saya selesai putaran ini, saya akan donasi 1 miliar ke rumah sakit ini. Dan juga, untuk tim medis Bapak, saya akan tunjukkan rasa terima kasih. Oh, ini cuma bilang makasih, itu aja. Tapi rumah sakit kami sangat membutuhkan banyak peralatan medis canggih. Sekarang, atas nama semua dokter, saya berterima kasih kepada Bapak. Sama-sama. Saya yang seharusnya berterima kasih. Jika Bapak tidak memberi saya jalur cepat saat itu, mungkin saya tidak akan pernah melihat putri saya lagi. Cuma menjalankan tugas. Kebijakan nasional kita bagus, Bapak bisa urus pulang sekarang. Terima kasih, saya menghargai kerja keras Bapak. Sama-sama. Dad, aku mau lihat rumah besar kita. Kakak laki-laki dan kakak perempuanku bilang kita punya rumah yang sangat besar, dengan taman yang besar. Oke, tapi, ayah akan ajak kamu lihat perusahaan yang ayah bangun selama 10 tahun. Gimana? Lihat, aku mau lihat. Kakak laki-laki dan perempuanku bilang, aku akan jadi putri kecil mulai sekarang. Dasar bocah nakal. Bukannya kamu juga sering gitu? Selalu aja ngomongin santai? Iya, nggak main-main. Itu karena Jason. Aku pasti sudah rebahan dari dulu, tapi aku miliarder. Lagi pula, aku nggak punya keahlian. Untuk menjaga uang ini, itu kemenangan besar. Tapi kamu harus mendidik anak-anak dengan baik. Jangan sampai mereka jadi anak manja. Kalau mereka berani, aku bisa santai. Masa mereka bisa rebahan, aku akan hajar mereka. Oke, ayo. Ayo lihat perusahaan ayah, ya? Oke. Ayo. Direktur Davis, bukankah sudah kubilang, bawa mereka masuk dulu? Oh, baik, Bos Johnson. Silakan masuk, masuk. Oh, Bos Johnson ini. Kami juga ingin bertemu kepala insinyur. Kepala insinyur kami tidak mau bertemu orang asing. Masuklah. Oh, oke. Kalau begitu kami pergi sekarang, Sayang sekali. Kalau saja kami bisa bertemu kepala insinyur, kami bisa mencapai puncak kesuksesan di masa depan. Ya. Tapi masih ada kesempatan, kan? Selama kita bisa mencari tahu di mana keluarga kepala insinyur tinggal, kita akan berkunjung nanti. Ya. Manajer Davis, apakah kamu tahu di mana kepala insinyur tinggal? Sejujurnya saya tidak tahu. Kepala insinyur Smith kami telah bekerja di laboratorium luar negeri dan baru saja kembali. Kepala Smith baru saja kembali. Noah itu, pecundang. Seperti dia dapat keberuntungan sebesar ini. Ya, dia, Noah, memang pecundang. Tidak mungkin dia. Kalau benar dia, masa dia bisa pergi ke pasar malam sendirian? Mustahil. Kepala Smith kami bernilai 100 miliar, ia punya pengawal saat keluar, masa bisa sendirian? 100 miliar. Ayo cepat masuk, kita tidak ingin ketahuan Bos Johnson. Hei, ayo.
Tuan Smith? Tuan Smith, resepsinya akan segera dimulai. Semua tamu undangan sudah hadir? Oke. Apakah Jason ada di sini? Ya, saya sudah menyuruh Supervisor Davis menyambutnya. Selama beberapa tahun terakhir, dia bermain curang. Menerima suap, kali ini kita akan urus dia juga. Kamu urus urusanmu. Aku akan antar mereka keliling kantor. Tentu, Bos Johnson. Antar mereka keliling kantor. Mia, ayo pergi. Pak Smith, di depan itu venue-nya untuk konferensi investasi kita. Ayo masuk duluan. Oke, tur kita sudah selesai. Ayo masuk. Saatnya beresin dia. Aku nggak pernah nyangka. Dalam 10 tahun ini, kamu berhasil melakukan hal sebesar ini. Ayo kita urus dia. Sekretaris, kamu bisa lanjut kerja. Kami bisa masuk sendiri. Pak Johnson masih butuh kamu di sampingnya. Oke, Pak Smith, silakan masuk duluan. Konferensi investasi akan segera dimulai. Ayo. Gimana, Presiden Ward? Kemenangan besar Anda kali ini Anda untung besar dari bahan bangunan. Katanya Anda menimbun lebih dari 100 juta. Presiden Ward, jika Anda menang tender kali ini, jangan lupakan kami, ya? Hei, kamu makan dagingnya, sisakan kami kuahnya. Jangan khawatir, jika kita menang tender ini, aku akan memastikan semua orang dapat bagian. Lagi pula, aku sudah mempertaruhkan semuanya. Presiden Ward, itu berani. Pantasan kamu punya koneksi dengan Global Group. Tepat. Rapat tender akan segera dimulai. Aku di sini untuk mendoakan kalian semua sukses mendapatkan tender. Amelia lihat Jason, betapa mengesankannya dia. Banyak sekali pengusaha di sini, semua memuji Jason. Betul Kak Jason, masih orang terkenal di kota YZ. Menang tender ini, kita akan untung besar. Kamu harus cepat. Pria kaya seperti Jason, kamu harus kencengin dia. Tenang aja, Ma, kami teman sekelas. Kenapa dia? Apa kamu capek, Ma? Ayo cari tempat duduk. Enggak, Kok. Melihatmu begitu hebat, aku senang banget. Bangsat miskin itu ngapain di sini? Dan setan tua bercongsam itu? Apa dia pantas pakai congsam? Mereka ngapain di sini? Ini bukan tempat buat mereka. Cucuku tersayang, mulai sekarang, kamu bakal hidup enak. Kamu harus belajar giat, lalu ambil alih warisan ayahmu. Ya, aku jago banget belajar. Ya, belajar cucuku paling hebat. Ayo, kita lihat. Aku punya firasat buruk. Apa mereka datang mau bikin onar? Apa? Bikin onar? Mereka gak berani. Ayo, usir mereka. Nenek, ibu dan yang lain ada di sini. Mereka bakal marah-marah lagi. Jangan khawatir, ayahmu ada di sini. Gak ada yang berani macam-macam sama kamu. Ya. Noah, maksudmu apa? Kenapa kamu bawa mereka ke sini? Bajingan tua itu, mayat berjalan. Dan kamu berani bawa mereka ke sini? Kamu gak takut mereka mati di sini? Kalau gak bisa bicara yang benar, diam. Itu kejam. Pantaskah seorang ibu bicara begitu? Berani-beraninya kamu mukul aku. Jason, usir mereka sekarang. Oh, pecundang tak berguna. Kita sudah bercerai, dan kamu berani mukul anakku? Aku nggak bakal melepaskanmu. Jason, suruh bodyguardmu usir dia. Noah, ini bukan tempatmu. Aku sarankan kamu keluar sekarang, atau satpam akan mengusirmu. Usir aku? Aku ragu mereka mampu. Selain itu, ini adalah konferensi penawaran bahan konstruksi. Kalian bisa datang? Kenapa aku nggak bisa? Apa maksudmu? Dia beneran kesini mau sabotase? Apa maksudmu? Kamu boleh ikut tender, jadi kami nggak boleh ikut? Kamu ikut tender? Kamu dealer bahan bangunan, apa kamu ikut tender? Kamu bercanda? Apa hakmu ikut tender? Itu bukan urusanmu. Kamu sebenarnya mau apa? Kamu biarkan seorang pria yang menjalankan toko bahan bangunan ikut tender? Kamu sengaja bikin aku jijik? Jijik atau enggak? Nanti lihat aja pas tender dibuka. Noah, aku nggak peduli cara apa yang kamu pakai untuk mencoba mengacau, aku peringatkan kamu. Kamu biarkan pemilik toko menang tender? Itu khayalan belaka. Kamu di sini cuma buat ngacauin kami. Lihat ini, semuanya. Pemilik toko berani ikut tender? Itu kan menghina Global Group. Pemilik toko ikut tender? Dia pantas nggak sih? Aku yakin, dia cuma mau lihat rasanya.
Pura-pura jadi orang besar. Aku udah sering lihat orang macam dia. Orang seperti dia, panggil satpam, usir dia. Kamu dengar itu? Ini bukan tempat untukmu. Bawa teman-temanmu yang bangkrut, dan nenek tua sialan itu, dan anak perempuan yang pendek umur itu, keluar. Kau? Beraninya dia. Dia beneran mukul Bos Ward? Mereka udah abis di Global Group. Dia minta dihajar. Kamu cari masalah? Panggil Supervisor Davis. Berani kamu bikin masalah di Global Group. Global Group bukan tempat untuk orang tak penting bikin ulah. Ya, panggil Supervisor Davis. Usir mereka. Hei, Supervisor Davis. Ada apa dengan Bos Ward? Rapat investor sebentar lagi mulai. Ada masalah? Ada orang di sini yang mengganggu acara lelang kita. Panggil satpam sekarang, usir dia. Apa? Ada lagi yang bikin onar? Berani amat? Baik, saya panggil satpam sekarang. Noah, aku bilang, aku nggak akan berdebat denganmu sekarang. Setelah rapat lelang, aku akan membalas dendam padamu. Saat itu terjadi, aku akan memastikan kamu nggak punya tempat lagi di kota YZ, dan kamu cuma pemasok bangunan. Kamu terus datang ke sini dan bikin aku jengkel. Kamu celaka. Yah, kita lihat saja siapa yang celaka. Ethan, kamu gila. Datang ke sini sama dia bikin onar. Hati-hati, atau toko jelekmu itu juga nggak akan bertahan. Kalau begitu aku tutup saja. Aku nggak peduli. Kalau bukan karena urusan denganmu, aku bahkan nggak akan ikut lelang ini. Aku cuma mau rebahan sekarang. Noah Smith, sebaiknya kamu keluar dari sini sekarang. Kalau tidak, Direktur Davis akan datang, dan dia nggak akan baik padamu. Siapapun yang datang, dia nggak bisa usir aku. Siapa itu? Kamu tahu ini tempat apa? Siapa yang berani bikin onar? Dan katanya nggak ada yang bisa usir mereka? Direktur Davis, ini dia, Noah Smith. Noah Smith? Terus kenapa? Ada apa? Nama itu kayak pernah dengar. Direktur Davis, orang dengan nama begitu di seluruh negeri sudah terlalu banyak. Jadi wajar aja kalau familiar. Dia cuma pecundang. Pecundang banget? Kamu kenal dia? Tentu saja. Dia mantan suamiku, pekerja rendahan. Beraninya dia datang ke Global Group hari ini dan cari masalah. Manajer Davis, suruh orang usir dia sekarang. Pekerja? Ya. Dia nggak bisa pulang ke rumah, jadi dia kerja di luar negeri. Pecundang miskin. Kalau enggak, anakku nggak bakal pernah menceraikannya. Beraninya. Dia kayak cari mati. Bener. Main-main dengan Global Group, dia cari masalah. Usir aja dia. Buat apa buang-buang napas sama orang kayak gitu? Mau pergi sendiri? Atau harus panggil security untuk ngusir kamu? Apa hak mengusir aku? Kami di sini untuk tender. Global Group nggak pernah berani memperlakukan mitra seperti ini. Sejak kapan Global Group perlu kamu ngajarin cara bisnis? Seseorang, usir dia dari sini. Cepat, panggil lebih banyak security, usir dia dari sini, sekarang. Nanti kalau Pak Johnson datang dia nggak boleh lihat ini. Panggil beberapa satpam lagi. Panggil beberapa satpam lagi. Supervisor Davis. Udah ku bilang, kami di sini buat tender. Kamu mau usir kami? Inikah cara seorang manajer pengadaan bertindak? Gimana aku jadi manajer? Itu bukan urusanmu. Keluar. Sekarang, keluar dari sini. Bodoh banget. Beraninya dia nyinggung manajer Davis. Kamu mau tender juga? Global Group bukan punya manajer Davis. Kenapa aku nggak boleh di sini? Tapi aku yang ngurus tender ini. Kamu pikir bakal menang? Mimpi, pergi sana. Nggak tahu malu? Datang ke tender sama orang tua dan anak kecil, nggak berkelas? Orang ini berani banget, berani mukul manajer Davis. Manajer Davis itu dari Global Group. Iya. Mereka pasti nggak mau tinggal di kota YZ. Ya. Gila, Supervisor Davis. Lihat betapa sombongnya orang ini. Kamu beneran berani mukul aku? Cepat, panggil satpam, kasih dia pelajaran. Noah, aku nggak tahu kamu sebodoh itu. Kamu berani-beraninya macam-macam sama Global Group. Untung aku cepat-cepat cerai sama kamu. Kalau enggak, aku pasti terseret sama kamu dan bajingan umur pendek ini. Bilang bajingan umur pendek sekali lagi? Terus kenapa? Lihat anak-anak orang lain. Mereka tinggi banget di umur 12. Bajingan sialan ini bahkan nggak bisa sebanding dengan anak umur 8 tahun. Kamu. Apa? Aku nggak boleh bilang. Untunglah anakku cerai sama kamu. Kalau nggak, aku pasti terseret oleh seluruh keluarga miskin pecundangmu. Bagus. Sekarang kamu malah berani ngelanggar orang dari Global Group.
Aku saranin kamu pergi dari kota YZ dan kerja di luar negeri. Bu, apa kamu benar-benar muak sama aku? Jangan panggil aku Bu lagi. Aku nggak mengakui anak sepertimu. Aku cuma mengakui anak yang aku punya sama Jason. Kamu perempuan kejam. Aku pengen lihat apa Jason beneran mau nikah sama kamu. Jason, setelah kamu menang tender, kita akan nikah. Ya, siapa yang mau nikah sama kamu? Kalau bukan karena dulu kamu punya uang untuk bantu bisnisku, siapa yang mau sama orang sepertimu, dengan hati yang begitu jahat? Kamu dengar itu? Kami akan nikah sebentar lagi. Kemari dan usir dia keluar. Silakan pergi sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena kasar. Ini bukan urusanmu, tunggu sampai Liam datang. Kalian semua pergi. Kamu masih nunggu GM Johnson kami? Apa GM Johnson kami kenal kamu? Kamu jangan-jangan cuma pura-pura nawar, dan sengaja bikin onar, kan? Kita di sini untuk nawar? Coba periksa dokumen lelangnya. Aku Ethan. Coba lihat, apa tawaranku ada di situ, aku di bidang bahan bangunan. Bahan bangunan? Dengar ya, di bidang itu, aku cuma kerja sama Jason, Presiden Ward, tawaranmu sia-sia. Sudah kubilang, kamu cuma sales bahan bangunan yang payah. Siapa yang kasih kamu keberanian nawar? Aku? Nggak boleh, kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma orang yang kerja di luar negeri? Kok bisa pulang dan sok jagoan? Apa kamu pura-pura? Kamu akan tahu saat lelang dibuka. Ayahku kepala insinyur Global Group, anggota dewan dan pemegang saham utama. Kamu kepala insinyur Smith? Direktur Davis tidak mungkin. Bukannya dia kerja di luar negeri? Kok bisa jadi Presiden Smith? Meskipun dia Presiden Smith, kok bisa kamu bangkrut? Kepala Insinyur Smith? Kamu tahu berapa kekayaan Kepala Insinyur Smith? Lebih dari 100 miliar. Apa kamu yang punya 100 miliar itu? Setelah 10 tahun di luar negeri, kamu cuma kasih aku 30 juta. Pelit banget. Tepat. Kamu cuma kasih kami sedikit uang dalam 10 tahun. Bahkan gak sebaik Presiden Jason. Direktur Davis, orang-orang ini sengaja datang untuk bikin masalah. Mereka mau nunggu Pak Johnson datang dan mempermalukan global. Ya, cepat usir mereka semua. Kita usir siapa? Kita mau usir siapa? Ayo kita ke sana juga. Kalau kita akrab sama Presiden Johnson, kita nggak akan kekurangan bisnis. Presiden Johnson, ada yang datang cari masalah. Mengacaukan konferensi tender kita. Saya akan usir mereka sekarang. Ya, Presiden Johnson, tolong jangan salahkan Supervisor Davis. Supervisor Davis sudah mendesak mereka pergi, tapi mereka gak punya malu, dan tetap gak mau pergi. Jadi Supervisor Davis harus panggil Satpam untuk mengusir mereka. Presiden Smith, aku gak nyangka kamu selesai tur perusahaan begitu cepat. Tunggu, Presiden Smith? Jadi, benar yang dikatakan cewek itu? Pak Johnson, kamu yakin gak salah? Dia cuma orang yang kerja di luar negeri dan pulang jadi penipu. Iya. Jangan sampai mereka nipu kamu. Dia cuma orang yang menjalankan toko bahan bangunan. Dia cuma buruh di luar negeri. Aku mantan istrinya. Aku kenal dia lebih dari siapapun. Benar, Pak Johnson. Kamu harus suruh Satpam usir mereka. Mereka cuma datang cari masalah. Diam. Satpam, tangkap mereka. Ya, segera. Tangkap mereka. Nona, selamat kamu sudah keluar. Kamu juga boleh mampir ke perusahaan kami. Makasih Om Johnson. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin. Gak mungkin. Benar-benar gak mungkin. Masa dia Presiden Smith? Gak? Masa dia Presiden Smith? Waduh, kita kacau nih. Ethan pasti menang lelang. Uangku habis buat bahan bangunan. Iya, benar. Dia Presiden Smith. Kakakku Noah Presiden Smith. Kekayaan bersih 100 miliar, dan dia kasih aku 1 miliar. Kalau enggak, aku nggak bakal bisa ikut lelang di Global Group. 1 miliar. Kekayaan bersih 100 miliar. Noah, semua salahku. Kali ini, semua salahku. Noah, maafkan aku. Kamu pikir bisa minta maaf sekarang? Terlambat. Maafin kamu? Dasar wanita berbisa. Selama 10 tahun terakhir, aku kasih kamu 30 juta.
Sekarang operasi anakku biayanya 100 juta. Kamu bahkan gak mau ngeluarin uang itu? Apa yang kamu janjikan dulu? Noah, sumpah aku tahu aku salah. Pendek umur. Tidak, Mia. Mama beneran salah. Kamu harus maafin Mama, ya? Bu, aku beneran tahu aku salah kali ini. Bu, tolong maafin aku, ya? Besan. Maafin Amelia sekali ini. Dia beneran tahu dia salah. Iya, Tante. Ipar, Mia, kakakku tahu dia salah. Maafin dia sekali ini aja. Maafin, dulu, aku berlutut di depanmu. Mohon kamu kasih uangnya untuk selamatkan cucuku. Tapi apa katamu? Aku nggak berani jadi besan sama kamu. Cucu kita nggak punya kamu sebagai ibu, nenek, atau paman. Noah, maaf. Noah, aku beneran salah. Semua gara-gara Jason. Jason bohong sama aku. Jason merayu aku. Noah. Dasar wanita berbisa. Jelas kamu yang ngejar aku, dan kamu nyalahin aku. Kalau bukan karena kamu, nggak mungkin aku berani ngelanggar Pak Smith. Pak Smith? Aku benar-benar nggak tahu kamu kepala insinyur Global Group. Kalau aku tahu, ngapain aku repot sama Amelia? Cukup. Sepasang anjing saling serang. Keluarkan mereka. Hei, tunggu, Pak Johnson. Bukankah Anda bilang saya pilihan utama Anda? Saya di sini untuk tender. Saya seharusnya menang hari ini. Kami di sini untuk tender. Ya, Pak Johnson, Pak Ward di sini untuk tender. Anda bilang Pak Ward pasti menang tender, kan? Menang tender. Saya bilang ke semua pemasok itu hal yang sama. Ya, Pak Johnson selalu baik sama kita. Dia bilang, kita semua ikut tender. Ya, betul. Pak Johnson memang begitu. Dia bilang hal yang sama ke kita semua. Tapi, orang seperti Pak Ward punya agenda sendiri. Jangan pikir saya tidak tahu berapa banyak suap yang Anda ambil dari mitra. Global Group sudah menelepon polisi. Polisi sudah menunggu Anda di luar sekarang. Hei, Pak Smith, kasihani saya, Pak Smith. Pak Smith, kumohon, lepaskan saya kali ini saja. Saya buta tidak melihat nilai sejati Anda. Lepaskan saya kali ini, Pak Smith. Anda melanggar hukum. Apa gunanya memohon pada saya? Biarkan hukum yang mengurus Anda. Seret dia keluar. Noah, aku tahu aku salah, sungguh. Maafkan aku, Mia, tolong aku, bicarakan baik-baik dengan ayahmu. Tolong aku, sayang. Aku mengejar yang kecil dan kehilangan yang besar. Wanita seperti dia tidak pernah puas. 30 juta dalam 10 tahun. Dia masih memperlakukan orang tua dan anak-anak seperti itu. Dia pantas mendapatkannya. Pak Clark, saya mohon, beri saya satu kesempatan lagi. Saya sudah menaruh semua harta saya ke bahan bangunan. Jika saya tidak menang tender, saya akan bangkrut. Dulu, kamu hampir merenggut nyawa Mia. Jika bukan kamu, siapa yang harus bangkrut? Jika bukan karena kamu, aku tidak akan datang untuk tender. Sekarang aku punya 1 miliar, dan Noah bersamaku. Tidak mungkin aku akan miskin lagi. Semua sudah berakhir, benar-benar berakhir. Seret mereka keluar dari sini. Pak Smith, bisakah kita mulai rapat tender? Mari kita mulai. Silakan. Kamu. Jangan masuk lagi, atau aku panggil polisi. Sudah selesai. Semuanya hilang. Dasar sampah nggak guna. Kamu bikin kami gadai mobil dan rumah. Balikin uang kami sekarang. Ya, bayar. Kami gadai mobil dan rumah. Cepat balikin uang kami. Balikin uang kami, atau kami gugat kamu. Pantas Noah nggak mau maafin kamu. Kamu benar-benar ular berbisa. Dan kamu juga ular berbisa tua. Siapa yang kamu panggil ular berbisa? Kamu. Menantu saya adalah insinyur kepala Smith dari Global Group. Orang itu punya 100 miliar. Mimpi aja. Dia mantan menantumu. Apa Noah bakal maafin kalian? Bu, kalau Noah nggak maafin aku, kita harus gimana? Apa yang ditakutin? Dengan yang pendek umur itu, Mia ada di sini. Terus, kamu bisa menikah lagi, kapan aja. Ya, Amelia. Dengan Mia di sini, suamimu pasti maafin kamu.
Lagi pula, dia nggak mau Mia tumbuh tanpa ibu, kan? Ya, dengan Mia di sini, dia pasti maafin aku. Maaf? Mimpi aja. Dasar penyihir berbisa. Kalau kamu nggak begitu kejam sama ibu Noah dan putrinya, gimana mungkin dia bisa ngelakuin ini ke aku? Kalian tunggu aja. Aku bakal ngajarin kalian. Dasar nggak guna. Sayang, nggak apa-apa. Jangan takut. Mia di sini. Amelia, kamu harus ingat baik-baik sama dia mulai sekarang. Biarkan dia yang bicara untukmu. Noah punya 100 miliar. Aku akan di sini menunggu. Mulai sekarang, aku jadi istri Mia. Kamu lihat-lihat apa? Ayo, gerak. Berani kamu menghambat tamu perusahaan kami. Kamu cuma satpam, siapa kamu berani teriak? Tahu nggak, dia itu siapa? Dia istri kepala Insinyur Smith dari Global Group. Kamu nggak percaya? Cukup satu kata dari dia, kamu akan dipecat. Nggak mungkin. Aku dengar semuanya dari dalam tadi. Keluargamu jahat semua. Kamu bahkan nggak mau selamatkan anakmu sendiri dan cucumu. Kamu tahu apa sih? Pokoknya, aku istri Noah. Mantan istri. Kamu, Tante, boleh aku main sama kakak dan adik? Iya, pulang sekarang. Sekarang dua keluarga kita jadi tetangga, pamanmu. Dia bikin pintu kecil khusus buat kamu, jadi kamu bisa gampang mampir. Oke. Ayo pulang sekarang. Pulang. Noah, ini aku, maafkan aku. Mia, aku salah. Gimana kalau aku ajak kamu ke taman hiburan, oke? Aku nggak mau pergi. Aku mau main sama kakak dan adik. Hei, Noah, sekali pasangan, tetap ada ikatan. Kamu nggak boleh perlakukan Amelia seperti ini. Lagi pula, dia ibu Mia. sekali pasangan, tetap ikatan. Kalau begitu, aku lebih baik Mia tidak punya ibu yang begitu kejam. Kami pulang sekarang. Tentu, Presiden Smith. Ya, silakan. Hati-hati, Presiden Smith. Presiden Johnson, mampir minum teh lain kali. Presiden Smith, Presiden Johnson, mampir ke perusahaan kami. Hei, kamu nggak boleh pasang segel di tas itu. Itu, tasku. Maaf ya, tas-tas mewah ini harus disegel, nanti akan dilelang. Amelia, telepon Noah sekarang. Suruh dia transfer uang untuk kita. Kalau tidak, kita akan tidur di jalanan hari ini. Dia blokir aku. Apa? Orang brengsek itu berani blokir kamu? Ayo kita cari dia. Mau cari dia di mana? Kita bahkan nggak tahu dia tinggal di mana. Cari Ethan. Ethan pasti tahu di mana dia. Ayo. Ethan, buka pintu, cepat. Ethan nggak di rumah. Kita tunggu dia di sini. Hei. Buka. Berhenti ngetuk. Ethan nggak tinggal di sini. Terus kamu tahu dia tinggal di mana? Mana aku tahu? Aku dengar teman baiknya kembali dan membelikannya rumah 50 juta yuan dan memberinya 1 miliar tunai. Aku nggak pernah menyangka Ethan akan punya keberuntungan sebesar itu. Dia miliarder sekarang. Kalian, pergi. Mereka nggak akan kembali. Kalau kalian kenal dia, telepon aja dia. Dia ngasih 1 miliar ke Ethan. Kalau kita gak cerai, ini semua salah kamu. Ini semua salah kamu. Kalau bukan karena kamu, kita nggak akan cerai. Aku nggak nyangka dia sehebat itu. Dengan kekayaan 100 miliar. Iya sih, kamu nggak bisa nyalahin kami. Salahin aku, kalau kamu nggak masa mulai bisnis mulu, dan rugi setiap kali, dan tiap kali kamu suruh aku bantu dia. Kalau bukan karena dia, aku nggak akan berakhir nggak punya apa-apa. Aku bener-bener nggak punya apa-apa lagi. Ini. Selama 10 tahun ini, dia kasih aku 30 juta. Aku bisa hidup enak, merawat anakku dan mertuaku. Aku masih bisa jadi istri kaya. Sudah telanjur terjadi. Sekarang kamu harus pergi minta maaf sama Noah. Iya, kamu harus minta maaf dulu sama Mia dan mertuamu. Minta maaf. Selama kamu bisa nikah lagi, kamu masih jadi orang kaya, kan? Sialan kamu,
Sekarang aku nggak punya apa-apa lagi. Rumah, mobil, perusahaan semua diambil sama bank dan perusahaan hipotek. Aku nggak bisa bunuh kamu, tunggu aja. Begitu aku temukan, akan aku habisi kamu. Jason, kamu nggak berguna. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kamu berani sentuh anakku? Ayo, cari Noah sekarang. Selama dia di dalam, kita pasti nemuin dia. Ayo. Di sini. Ayo tangkap aku. Hari ini menyenangkan banget. Seneng lihat Mia sehat. Tuan Smith, kami baru dapat kabar. Jason menabrakkan mobilnya ke mobil Amelia. Amelia luka parah dan tidak sadar. Jason juga dibawa polisi. Apapun yang terjadi padanya bukan urusanku. Mulai sekarang, prioritasku adalah merawat ibu. Dan Mia kecilku yang lucu. Senang gak hari ini? Iya.